Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Selamat memasuki hari baru, hari Minggu pertama dalam masa Adventus. Sebelum kita memulai misa kita, pertama-tama kita mohon berkat Tuhan ke atas lingkaran Advent, memberkati 4 lilin yang sudah disiapkan, dan semoga lilin-lilin ini mengingatkan kita semua akan masa Adventus. Saudara sekalian, marilah sehati sejiwa mohon berkat Allah atas lingkaran Advent ini, agar karena berkatnya lingkaran Advent menjadi tanda suci yang selalu mengungkapkan persekutuan jemaat sehati sejiwa mempersiapkan diri pantas menyambut kedatangan Yesus Sang Juru Selamat. Umat menjawab, terpujilah Engkau selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Allah, Pencipta segala sesuatu, umat. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam diri Putramu yang datang sebagai cahaya sejati, Engkau mengusir kegelapan hati dan memulihkan hidup kami, umat. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Engkau mengutus Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga sadarlah kami betapa besar kasih-Mu yang boleh kami dambakan, umat. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Tuhan kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengalami lagi masa Advent, yakni masa yang penuh pengharapan dan kerinduan akan kedatangan Sang Juru Selamat. Harapan dan kerinduan itu kami ungkapkan dalam lambang lingkaran Advent ini. Maka kami mohon, sudilah Bapa memberkati lingkaran suci ini. Persekutuan umat di paroki ini semakin kokoh. Semoga kami selalu saling mendukung, mempersiapkan diri dengan tekun, sehingga sungguh pantas menyambut kedatangan Yesus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing, intensi yang disiapkan. Mohon berkat Tuhan untuk anak Anggi yang lagi mempersiapkan ujiannya. Mohon berkat Tuhan untuk semua anggota keluarga kita masing-masing di mana saja mereka berada. Baik orang tua kita yang masih hidup di dunia ini, saudara-saudari kita, maupun semua anggota keluarga kita, termasuk orang tua kita, bapak mama, atau mungkin ada kakak adik yang sudah meninggal dunia. Kita berdoa semoga Tuhan berbelas kasihan kepada mereka semua.
memberkati kita yang masih hidup dan juga beristirahat kekal bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Juga berdoa untuk para penderma kita masing-masing di mana saja mereka berada. Dan semoga kebaikan hati mereka selalu diberkati Tuhan. Kita juga berdoa untuk mereka-mereka yang lagi sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah keluarga. Dan juga mohon berkat Tuhan bagi mereka yang selalu mendampingi mereka dengan penuh kesetiaan. Secara khusus kami berdoa untuk adik sepupu saya, adik Gadiana Zia, Ibu Sio Dewi Alan, Ibu Cynthia Marianova, Ibu Siska, Suster Ekarista SSPS, Pak Sobirin, Ibu Eli, Laurencia Kolo, dan Erna Linda Suni. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita memasuki masa baru, masa Advent. Kita tahu apa arti Advent, yaitu menanti kedatangan Kristus penyelamat kita. Untuk mempersiapkan diri kita dalam rangka mempersiapkan kedatangan Tuhan, marilah kita kembali memeriksa diri kita masing-masing. Apakah kita selalu siap sedia menantikan kedatangan Tuhan dengan berdoa, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik terhadap sesama, terhadap Tuhan? Atau mungkin kadang kita selalu ingat diri, memikirkan kecenderungan pribadi kita. Karena itu mengawali misa ini, kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkaulah pencipta langit dan bumi, matahari, bulan, dan bintang-bintang seluruh alam raya ini adalah karya tangan-Mu. Bukalah kiranya mata hati kami, agar setiap saat dan di mana-mana dapat menyaksikan dan mengagumi karya-Mu, supaya selalu siap sedia dan berjaga sampai kedatangan Putra-Mu, Yesus Kristus Almasih, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Nabi Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh waktunya akan datang bahwa aku menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan
keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takwa kepadanya, dan perjanjiannya Ia beritahukan kepada mereka. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Semoga Ia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita bersama orang kudusnya. Akhirnya saudara-saudara, demi Tuhan Yesus kami meminta dan menasihati kamu. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Tuhan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit
akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tingkatkanlah iman dan harapan kita akan Tuhan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memulai masa baru dan kalender liturgi kita tahun C. Dan kita masuk dalam masa penantian Adventus. Kita semua tahu apa yang kita nantikan. Untuk kita di zaman sekarang, kita menantikan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Dan juga kita memperingati kedatangannya yang pertama untuk menebus manusia. Dan bagi kita sebagai peringatan dan juga sekaligus menantikan kedatangannya kembali. Apa yang perlu kita persiapkan? Pasti kita semua tahu apa yang harus kita persiapkan. Begitu banyak orang yang mempersiapkannya secara jasmani. Untuk kita di wilayah Indonesia, mungkin persiapan itu menjelang Natal nanti. Tetapi di negara-negara lain, seperti di Filipina, saya mengalaminya di Filipina, persiapan itu dimulai sejak Oktober. Bagaimana lampu-lampu berkelip-kelip di sana untuk menantikan kedatangan Tuhan. Dan juga ada persiapan rohani. Tapi yang paling penting sesungguhnya adalah persiapan batin kita. Bagaimana batin kita, apakah kita siap untuk menyambut kedatangannya. Bacaan Injil sesungguhnya ngomong tentang akhir zaman. Bagaimana Yesus sendiri menggambarkan situasi yang akan terjadi pada saat itu. Dan begitu ada banyak kegoncangan, begitu banyak malapetaka yang terjadi, bumi bergetar macam-macam. Tetapi kapan waktu yang tepat, itu kita semua tidak tahu. Yesus Kristus sendiri juga tidak tahu. Yang tahu hanyalah Tuhan sendiri, Allah Bapa sendiri yang tahu. Karena memang, mengapa Allah Bapa sendiri? Karena Dia adalah yang menciptakan segala sesuatu. Sebagai pencipta, Dia tahu kapan dan apa yang akan terjadi dan kapan hari itu terjadi. Dia yang memberi dan Dia yang mengambil. Dia menciptakan dan Dia juga yang akan menyelesaikan semuanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita melihat ada 4 lilin Adventus di sini. Itu berarti 4 minggu kita mempersiapkan batin untuk menyambut kedatangan Kristus. Dan dalam masa 4 minggu ini, kita diharapkan oleh gereja kita untuk memperhatikan keadaan jiwa kita. Bagaimana keadaan jiwa kita? Dan untuk mengekspresikan itu juga bisa kita wujud nyatakan dalam bentuk lahiriah kita. Bagaimana persiapan dalam hal-hal rohani dan jasmani kita? Ada orang dalam masa-masa seperti ini menjelang Natal
Kita membeli baju baru, pakaian baru, perlengkapan baru, hiasan-hiasan. Itu semua sebenarnya satu perwujudan persiapan batin juga. Untuk menunjukkan bahwa sekarang saya mempersiapkan sesuatu menyambut kedatangan Tuhan. Kita memikirkan tentang itu, kita mempersiapkan secara rohani, tapi itu juga kita mempersiapkan secara jasmani. Agar kita betul sadar bahwa lewat barang-barang jasmani ini mengingatkan kita akan batin kita sekarang siap. Jasmani, rohani harus siap, dua-duanya harus seimbang. Dan mudah-mudahan setiap kali kita melihat lilin, 4 lilin ini, lingkaran Advent ini, mengingatkan kita akan apa yang sedang kita buat. Bahwa kita masuk ke dalam masa Advent, mempersiapkan diri, baik secara jasmani maupun rohani, untuk menyambut kedatangan Kristus. Semoga masa ini betul-betul membantu kita untuk semakin dekat dengan Tuhan lewat doa-doa kita, pengakuan dosa, dan persiapan batin yang lain. Ada yang membuat rekoleksi, ada yang membuat retret menjelang Natal. Dan itu semua sebagai satu persiapan batin kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita mendengar dari dalam bacaan Injil khususnya, bahwa di tengah kegaduhan ini, Anak manusia datang, Yesus Kristus datang untuk menemukan kita. Mudah-mudahan di saat Tuhan datang, batin kita sudah siap menyambut kedatangannya. Kita berdoa, semoga Tuhan meneguhkan kita semua, agar kita bisa mempersiapkan batin kita menjelang perayaan Natal nanti. Amin. Marilah kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita yang demikian dekat dengan kita dalam diri Yesus Putranya. Bagi Gereja Kristus, semoga Allah Bapa memperkenankan gerejanya pada masa Advent ini memperbarui diri sehingga mampu menanggapi keinginan semua orang yang beriktikat baik. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa menerangi agar ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru para pemimpin nanti didukung benar-benar oleh usaha nyata mereka, sehingga menandai damai sejahtera sejati bagi dunia. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga Allah Bapa pada masa Advent ini membangkitkan harapan baru bagi mereka yang kini tertindas hidupnya. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa membimbing agar kita makin saling menghormati pribadi
dan maksud baik sesama kita. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk intensi kita masing-masing, baik yang sudah dibacakan maupun yang ada di dalam hati kita masing-masing. Bawalah semuanya kepada Tuhan, dan biarkanlah Tuhan menjawab semuanya. Secara khusus, kami ingat mereka-mereka yang sakit, adik Gradiana Jia, Ibu Sio Dewi Alan, Ibu Cynthia Marianova, Ibu Siska, Suster Ekarista SSPS, Pak Sobirin, Ibu Eli, Laurencia Kolo, Ernalinda Suni. Semoga Tuhan menjamah mereka semua dan memberi mereka kekuatan dan kalau boleh kesembuhan. Kita juga berdoa untuk orang tua dan saudara-saudari kita, baik yang masih hidup di dunia ini maupun yang sudah pergi. Bagi yang hidup, semoga selalu diberkati, beri kesehatan jiwa raga, dan bagi yang sudah meninggal, semoga mereka mengalami kebahagiaan kekal bersama para kudus di surga. Dan juga bagi para penderma di mana saja mereka berada, semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka, beri mereka kesehatan jiwa raga, dan kesuksesan bagi anak Anji yang lagi mempersiapkan ujian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau hadir dalam hidup kami. Berkat penerangan-Mu, kedatangan kembali Kristus Putra Manusia, takkan demikian menakutkan dan membingungkan kami, melainkan malahan menggembirakan dan membahagiakan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu Kau menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu Kau menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa menyesal, kami menghadap kepadamu, terimalah kami, dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu. Tuhan, basuhlah kami dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, bangkitkanlah harapan akan dunia baru di dalam hati kami, dan berkat roti dan anggur ini, berilah kami suatu tanda kedamaian, bila kami mengenangkan Yesus Kristus Putramu dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa.
Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu, dan dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan uskup kami Siprianus hormat, serta semua rohaniwan dan umat kesayangan-Mu. Tuhan berkatilah kami semua yang hadir dalam misa ini, baik secara rohani maupun jasmani. Dan dengarkanlah doa-doa kami, intensi-intensi kami, baik yang sudah kami bacakan nama, maupun yang masih ada di dalam pikiran dan hati kami. Tuhan, semoga semuanya berkenan kepadamu, sehingga mendatangkan berkat bagi kami semua. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat
keluarga Arnoldus Jansen, Pater Anton Bomer, Pater Albert Ronner, Pater Heinrich Hessen dari Jerman, Pater Antonius Siguama dari Timor, Bruder John Fred Heckel dari Ghana, Pater Francisco Horvath dari Argentina, Pater Rudolf Velten dari Jerman, Pater Jan Rutger dari Belanda, dan Pater Franciscus Saverius Soekarno dari Jawa. SSPS Suster Dobredeja, Suster Edburga, Suster Yohanita. SPS AP Suster Maria Agnetis. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudara kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya, baik secara jasmani maupun rohani. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu
tidak menjadi hukuman dan siksaan bagi kami, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami karena kasih sayang-Mu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami mengucap syukur atas kedatangan Duta Damai di tengah kami, ialah Yesus Putra Manusia. Semoga roti dan anggurnya menghidupi harapan kami akan dunia baru, sehingga kami dapat bertahan dalam perjalanan hidup sebagai putra-putrimu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan dalam misa ini, dan segala aktivitas kita sepanjang minggu ini, sepanjang masa Advent ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Marilah kita pergi dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.